Sudah banyak orang yang mendengar tentang Atlantis, kisah peradaban kuno yang luar biasa maju. Namun hilang tenggelam di bawah laut seperti yang dikisahkan oleh Plato. Dan ya, terlepas dari perdebatan apakah kisah itu hanya mitos atau tidak, kebanyakan dari kita mungkin akan membayangkan Atlantis adalah sebuah pulau yang kini menjadi rumah bagi beragam spesies di laut dalam. Konsep kota ini jika ditelaah memang tampak sangat tidak masuk akal, sehingga dengan mudah dianggap hanya sebagai cerita. Tetapi bagaimana jika Atlantis benar-benar ada? Bagaimana jika sebenarnya Atlantis tidak tenggelam ke bawah laut seperti yang diceritakan selama ini? Tapi sebaliknya justru berada di tempat yang begitu tampak bahkan di tengah gurun. Inilah struktur mata Sahara, objek yang dianggap paling mirip dengan penggambaran Atlantis. Melalui eksplorasi ilmiah terkini, keberadaannya terus memperdalam pemahaman kita tentang sejarah dan perkembangan peradaban manusia, terutama tentang kebenaran dari kisah kota yang hilang Atlantis. Mata Sahara juga dikenal sebagai struktur Richat dan The Eye of Africa, adalah sebuah fitur geologi di dataran tinggi agrar Gurun Sahara yang terletak di barat tengah Republik Islam Mauritania. Strukturnya berupa kubah elips yang terkikis dari batuan sedimen yang usianya berkisar dari ion Proterozoikum dari 2500 hingga 538,8 juta tahun lalu di bagian tengah, hingga batu pasir Ordovisium dari 488,3 hingga 443,7 juta tahun di sekeliling pinggirannya. Kubah tersebut memiliki diameter 40 km dengan bagian dalamnya terdiri dari batuan beku intrusif dan ekstrusif, termasuk batuan vulkanik riolit, gabbro, karbonatit, dan kimberlit. Batuan gabbro membentuk dua tanggul cincin konsentris. Tanggul cincin bagian dalam lebarnya 20 meter dan terletak 3 km dari pusat struktur. Sedangkan tanggul cincin bagian luar lebarnya 50 meter dan terletak 7 hingga 8 km dari pusat. Diketahui pembentukan mata Sahara merupakan topik perdebatan ilmiah yang sedang berlangsung. Tetapi teori yang paling diterima secara luas menyebut bahwa struktur ini merupakan kubah geologi yang terkikis. Kemungkinan terbentuk oleh aktivitas vulkanik yang mengangkat daratan jutaan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, erosi mengkikis lapisan batuan yang lebih lunak, meninggalkan lapisan yang lebih keras dan lebih kuat dalam bentuk lingkaran konsentris. Mata Sahara pertama kali diidentifikasi pada 1950-an dari citra satelit yang lalu mengarah pada penelitian keberlanjutan oleh para ahli geologi hingga tahun 2008. Selain berbagai penelitian yang mengungkap asal-usulnya secara geologis, sejumlah penelitian arkeologi juga telah mengungkap fakta ilmiah lain. Termasuk bahwa terdapat bukti aktivitas manusia dengan banyaknya endapan artefak era Acheulean dan sebelumnya, yang ditandai dengan kapak tangan berbentuk oval dan buah pir yang biasanya dikaitkan dengan Homo erectus dan Homo heidelbergensis. Distribusi geografis peralatan Acheulean dan dengan demikian masyarakat yang membuatnya sering ditafsirkan sebagai hasil dari faktor paleoklimat dan ekologi, seperti glasiasi dan penggurunan gurun Sahara. Ya, tanda-tanda aktivitas Neolitik ditemukan, termasuk ujung tombak yang jarang ditemukan dan berbagai artefak yang terletak di sebelah barat laut lingkaran luar. Akan tetapi artefak-artefak ini tidak ditemukan di cekungan terdalam struktur mata Sahara. Tidak adanya tumpukan sampah atau bukti hunian permanen, menyebabkan munculnya penafsiran bahwa bangunan tersebut hanya digunakan untuk berburu jangka pendek dan pembuatan peralatan batu. Di antara keseluruhan teori, paling menarik barangkali yang mengusulkan hipotesis kalau mata Sahara merupakan sisa-sisa peradaban antediluvian yang maju, yakni kota Atlantis yang hilang, berdasarkan perbandingan pengukuran dan struktur tersebut dengan deskripsi yang diajukan Plato. Terus bagaimana keduanya bisa berhubungan? Atlantis adalah kisah setua waktu itu sendiri, namun asal-usulnya tidak sering dibahas. Kendati sering disebut-sebut sebagai pulau tenggelam yang hilang oleh sejumlah karya fiksi dan budaya populer. Penyebutan pertama peradaban ini di barat berasal dari filosof Yunani terkemuka Plato. Dalam bukunya yang belum selesai, Timaeus, Plato berusaha menggambarkan dunia di sekitarnya dan bagaimana dunia terbentuk. Ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi, buku itu merinci perjalanan Solon ke Mesir, tempat ia bertemu dengan seorang pendeta wanita Mesir.
Pendeta itu merujuk pada sebuah peradaban besar tempat orang-orangnya melarikan diri setelah bencana besar. Ibu kota mereka rimbun dengan semak belukar dan tersusun oleh 3 lingkaran tanah yang mengelilingi 2 lingkaran air. Di sebelah utara terbentang jajaran gunung yang luas dan sungai yang mengalir ke selatan. Mengalir melalui atau tepat di atas kota. Namun pendeta wanita itu menggambarkan bahwa 9.000 tahun sebelumnya kota itu ditelan oleh laut. Ya, salah satu petunjuk terbaik yang diberikan Plato yakni adanya serangkaian lingkaran konsentris di sekitar kota. Terbuat dari batu hitam dan merah, serta tentu saja penduduknya adalah masyarakat pelaut. Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan mengelilinginya dengan 3 parit melingkar yang lebarnya bertambah. Bervariasi dari 1 hingga 3 stadia dan dipisahkan oleh cincin tanah yang ukurannya proporsional. Bangsa Atlantis kemudian membangun jembatan di utara gunung, membuat rute ke seluruh pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut dan di sepanjang jembatan mengukir terowongan ke dalam cincin batu, sehingga kapal dapat masuk ke kota di sekitar gunung. Mereka mengukir dermaga dari dinding batu parit. Setiap jalan menuju kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap cincin kota. Tembok itu dibangun dari batu merah, putih, dan hitam, yang digali dari parit, serta masing-masing dilapisi dengan kuningan, timah, dan logam mulia orichalcum. Dari situ deskripsi Plato barangkali tampak seperti ini. Meskipun ada konsensus di antara para filolog dan klasikis mengenai karakter fiksi cerita Plato, masih banyak perdebatan mengenai apa yang mungkin menjadi inspirasinya. Diketahui Plato telah secara bebas meminjam beberapa alegori dan metaforanya dari tradisi lama yang menyebabkan sejumlah ahli berspekulasi. Beberapa di antaranya bahwa Atlantis terinspirasi oleh catatan Mesir tentang letusan Thera, invasi bangsa laut, atau perang Troya. Akan tetapi yang lain bersikeras bahwa Plato menciptakan kisah yang sebetulnya fiktif, mengambil inspirasi dari peristiwa-peristiwa kontemporer masanya. Seperti invasi Athena ke Sisilia yang gagal pada 415 hingga 413 sebelum Masehi, atau hancurkan kota Helike Yunani pada 373 sebelum Masehi. Kendati demikian, telah ada banyak lokasi yang diusulkan sepanjang sejarah untuk kota Atlantis yang hilang. Termasuk di dalam atau dekat Laut Mediterania meliputi Sardinia, Kreta, Santorini, Sisiloa, Siprus, dan Malta, di mana semuanya telah dianggap sebagai lokasi yang mungkin. Selain itu, seperti namanya, tak sedikit kalau kota Atlantis tenggelam di suatu tempat di Samudra Atlantik. Struktur Richard Aka Mata Sahara yang terletak di Mauritania, tepatnya di wilayah barat Sahara, telah menarik perhatian para sejarawan, arkeolog, bahkan astronot sejak kali pertama ia ditemukan. Martin K. Etington salah satunya, di mana ia menulis buku The Real Atlantis in the Eye of the Sahara 2018. Bisa dibilang dari sinilah gagasan mengenai Atlantis yang terkubur di Afrika. Ya, dari pemetaan, ukuran, dan sejumlah karakteristik ilmiah serta penggambaran Plato tentang Atlantis, Mata Sahara ini tampak sangat mirip dengan struktur kota Atlantis yang dideskripsikan, dengan mengikuti rasio cincin 3/2. Karena itu secara teori, struktur Richard adalah sisa-sisa peradaban Atlantis yang hilang. Dan karakteristik ilmiah bisa disimpulkan bahwa Mata Sahara adalah Atlantis yang selama ini dianggap mitos. Tentu tidak sesederhana itu. Sahara tidak mengherankan adalah gurun yang membuat teori banjir menjadi terdengar konyol. Namun ketika kita mempertimbangkan beberapa hal, termasuk sejarah glasial yang panjang dan perubahan iklim, gagasan bahwa struktur ini merupakan kuburan Atlantis adalah kemungkinan yang nyata. Seperti wilayah lain di bumi, Sahara tidak selalu berupa gurun. Meskipun manusia telah berspekulasi tentang hal tersebut dalam kitab agama-agama, jauh sebelum peneliti iklim menggunakan metode sains untuk membuktikannya. Smithsonian memperkirakan bahwa Sahara merupakan wilayah yang cukup tropis sebelum 11.000 tahun yang lalu. Selain itu, studi topografi dan grativitas yang dilakukan di Sahara mengungkap jaringan sungai dan danau yang luas, yang hilang akibat perubahan iklim. Misalnya, sungai Senegal dan Niger memiliki cekungan yang luas yang dapat memberikan kepercayaan pada gagasan mengenai Sahara yang hijau. Yang paling menarik, para peneliti menemukan dalam data mereka bukti sungai yang jauh lebih besar bernama Taman Raset. Sama seperti Sungai Nil, besarnya sungai ini dengan mudah akan menopang masyarakat yang mampu bertani, transportasi, dan berdagang.
Sungai tersebut dikatakan dimulai dari pegunungan Atlas mengalir ke selatan menuju struktur Richat sebelum berbelok ke barat dan bermuara di Samudra Atlantik. Meskipun tidak ada bukti sungai ini di permukaan gurun, lokasi yang disebutkan dalam karya Plato Timaeus mengenai Atlantis akan sesuai dengan sungai yang hilang. Nah, mengenai hal itu, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana tempat berada di tengah Afrika bisa dilanda banjir. Kenyataannya dunia di sekitar kita tidak dapat diprediksi, setidaknya ratusan juta tahun lalu. Misalnya National Science Foundation menjelaskan bahwa antara 50 hingga 100 juta tahun yang lalu, ada jalur air yang mengalir ke selatan dari Mediterania, melalui Sahara dan terhubung ke Atlantik. Dikenal sebagai jalur laut Trans-Sahara, penting untuk dicatat bahwa meskipun peristiwa itu terjadi jauh sebelum kehancuran Atlantis, sebagian besar air pasti mampu melintasi Afrika Utara. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, laut menghancurkan Atlantis 9.000 tahun sebelum kunjungan Solon yang diuraikan dalam buku Plato. Jika catatan itu akurat, ini akan terjadi sekitar 11.500 tahun yang lalu. Sekarang satu-satunya cara agar air dapat mengalir masuk dan melewati wilayah struktur Richat secara logis adalah kenaikan permukaan laut yang cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kalangan ilmuwan iklim, bumi diyakini telah mengalami serangkaian zaman es. Seringkali es dideskripsikan menumpuk secara bertahap sebelum mencair dengan cepat, yang menyebabkan kenaikan permukaan laut secara drastis. Zaman es terbaru diperkirakan berakhir 12.000 hingga 11.500 tahun yang lalu, di mana suhu lokal melonjak hingga 11 derajat Celcius hanya dalam beberapa tahun. Meskipun kemunduran zaman es jelas bertahap dan bukan peristiwa yang terjadi dalam semalam, kesamaan yang dimiliki garis waktu tersebut menarik. Pasalnya jika kita mempercayai teori perubahan iklim, maka tidak perlu dipikirkan lagi bahwa mencairnya lapisan es akan menyebabkan kenaikan besar laut Mediterania, yang menyebabkan banjir di Afrika Prasahara dan mengubur kota tersebut. Saat ini kita melihat banyak endapan garam di sepanjang Sahara yang terbawa oleh gelombang ini. Terdapat kesamaan lain yang semakin menunjukkan kalau mata Sahara merupakan sisa-sisa peradaban Atlantis. Paul Wagner dalam tulisannya Has the City of Atlantis Been Discovered in the Eye of the Sahara? Mengklaim bahwa Raja Atlas alias Raja Atlantis dan penamaan Samudra Atlantik adalah sosok yang sama dengan Atlas dari Mauritania. Raja Atlas sendiri merupakan raja legendaris Mauritania yang dianggap sebagai penemu bola langit. Ini sekaligus mengarahkan kita pada peta Herodotus dari tahun 450 sebelum Masehi, yang menempatkan Atlantis di tempat yang sama dengan posisi mata Sahara. Salah satu ciri utamanya yakni Gunung Atlas, dan masyarakat yang mendiami wilayah sekitar yang disebut Atlantis. Meski begitu, Herodotus tak pernah menyebut secara eksplisit tempat yang ia sebut sebagai Atlantis. Lebih lanjut, Wagner mengajukan gagasan yang lain, termasuk ditemukan sejumlah tulang gajah di dekat mata Sahara. Hal itu sejalan dengan penggambaran Plato tentang banyaknya gajah dan hewan lainnya di Atlantis. Klaim yang mungkin paling meyakinkan adalah telah ditemukan ribuan artefak di dalam dan sekitaran struktur. Benda-benda tersebut antara lain mata panah, tombak, bola batu, papan selancar, dayung, lambung kapal, dan banyak lagi. Sebelumnya, sebagaimana dijelaskan, mata Sahara memang merupakan lokasi dari akumulasi artefak Acheulean yang luar biasa. Dari mulai perkakas batu yang ditandai dengan kapak tangan berbentuk oval dan buah pir yang khas, yang dikaitkan dengan Homo erectus. Jadi apakah dengan bukti-bukti tersebut, Atlantis benar merupakan mata Sahara di Afrika? Pada dasarnya itu sangat sulit untuk disimpulkan apalagi dalam sekali penjelasan. Kita tidak dapat menafikan bahwa terdapat kesesuaian antara Atlantis dengan fitur-fitur yang ada di mata Sahara. Kendati di saat yang sama terdapat begitu banyak perbedaan, bahkan skeptisisme terhadap teori ini. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan ekskavasi untuk memastikan seluruh asumsi dan hipotesis yang ada. Tetapi sebagai bahan untuk lebih jauh mendalami informasi yang mendukung gagasan tersebut, mari kita perhatikan citra worldview yang sempat dirilis NASA ini. Tampak garis-garis yang konsisten dengan erosi yang melintasi wilayah tersebut. Pola erosi ini juga konsisten dengan peta topografi Sahara, mengikuti wilayah dengan ketinggian terendah. Badan pemerintah yang paling dipercaya dan dibenci di dunia, CIA, juga tertarik dengan struktur Richat. Berdasarkan dokumen rahasia dari tahun 1965 menguraikan rencana Angkatan Laut Amerika Serikat
untuk melakukan penerbangan ilmiah di atas mata Sahara bersama 11 lokasi lain di seluruh dunia. Meskipun menyebut diri mereka mencari anomali geomagnetik, temuan-temuan dari penelitian ini tetap diedit untuk keperluan sensor. Apa artinya? Apakah CIA mengetahui asal-usul Atlantis yang sebenarnya? Apa yang mungkin mereka sembunyikan dari kita? Secara keseluruhan, ada beberapa korelasi menarik antara struktur mata Sahara dan Atlantis. Kubah pusat menempati area yang luasnya 4 km persegi, yang 6 kali lebih besar dari pulau pusat Atlantis, tetapi masih dalam kisaran perbandingan. Struktur Richat memiliki 2 tanggul cincin konsentris dan 3 lembah yang terkikis, yang sesuai dengan 2 zona daratan dan 3 zona lautan di Atlantis. Lebar zona daratan dan lautan di Atlantis semakin proporsional, seperti halnya lebar tanggul cincin dan lembah yang terkikis di mata Sahara. Selama zaman es, struktur ini akan dikelilingi oleh daratan Sahara yang subur dan hijau, dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti halnya Atlantis dikatakan dikelilingi oleh dataran yang subur. Ada kemungkinan wilayah kuno Mauritania diperintah oleh Atlas putra Poseidon, sehingga penduduk wilayah itu disebut Atlantis, dan kota yang dibangun di dalam struktur Richat kemudian dikenal sebagai Atlantis.